hati-hati kalau ada pemeriksaan polisi ya, ini karena terlalu banyak oknum ya. Karena terlalu banyak oknum, akhirnya praktek-praktek jebak seperti ini ya demi mendapatkan kasus gitu mungkin ya. Itu pakai pakai jebakan gitu, guys. Ya Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh, tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, semenjak peristiwa Sambo, ya itu akhirnya alhamdulillah rakyat makin berani untuk mengungkapkan kelakuan-kelakuan oknum polisi. Nih walaupun kita ini rasanya pesimis gitu, institusi Polri ini bersih dari oknum-oknum itu, tapi paling tidak kita berusaha karena kita mencintai Polri. Kita nggak kepingin Polri ini jadi banyak oknumnya gitu. Ya, kan banyak nih berita-berita, dan ini ada berita memang semenjak kejadian Sambo nih, no viral no justice kayaknya. Ini perlu akhirnya terbongkar. Sampai tadi kan kita udah angkat tuh istri Kapolres Jember gimana. Sekarang nggak boleh lagi. Kita sebagai rakyat itu harus berani melaporkan, harus berani mengungkapkan. Jangan takut karena kebenaran. Kita hidup di negara hukum. Mau polisi, mau apapun dia, mau rakyat, ya, sesuai dengan hukum. Kita nggak boleh diam aja. Modus-modus yang dilakukan oleh oknum-oknum ini kan banyak banget. Dan alhamdulillah sekarang semenjak kejadian Sambo nih kebongkar, akhirnya terkuak nih, makin banyak berita-berita tentang oknum-oknum polisi. Contohnya yang sekarang ini lagi. Ini yang berita yang mau gua angkat. Nah, tuh, parah. Polisi inisial R suruh perempuan ini simpan sabu di bawah karpet mobil. Bayangin lu.
Di bawah karpet mobil NA. Bayangin lu, bayangin. Sabu, narkotik yang mesti adalah kan akhirnya menjadi rahasia umum, udah menjadi rahasia umum gitu ya. Banyak backing narkoba tuh. Kemarin kan ada jenderal tuh ya. Ya siapa namanya, Teddy. Jadi tentang narkoba ya, terkait dengan narkoba ya. Nah, sekarang ini nggak tahu ini pangkatnya apa nih. Kita baca ya, ini dari onlineindo.tv ya. 27 Januari 2023. Seorang oknum anggota polisi berinisial R ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Udah bukan menjadi, udah jadi rahasia umum gitu, rahasia publik. Banyak oknum-oknum berseragam ini yang justru ikut dalam peredaran gitu, dalam tindak kejahatan. Soalnya ahli skenario sih. Jadi gampang, mereka yang tahu-tahu ini celahnya gitu. Penjahat itu kan kalau udah tahu medannya bagus. Udah di mapping gitu. Udah tahu medannya, udah tahu hukumnya, udah tahu ini. Kalau dari foto yang ada ini, wah itu pangkatnya lumayan itu ya, Melati 3 ya. Ini di Nusa Tenggara Barat nih, Bima. Dari pernyataan Polda NTB, polisi inisial R itu ditetapkan sebagai tersangka sesuai hasil gelar perkara lanjutan. Alhamdulillah. Ayo polisi semangat, bongkar terus oknum-oknum buruk ini, oknum-oknum busuk yang justru mencemari citra Polri. Memang berat, tapi gue yakin Polri bisa. Dan dengan bantuan rakyat, artinya rakyat harus berani bersuara. Kalau kalian melihat aparat-aparat yang nakal, beranilah bersuara. Kalau aparatnya itu memang bersih, nggak bakal marah sama kalian, tenang aja. Yang marah sama kalian, yang marah sama rakyat membongkar seperti ini, adalah aparat-aparat yang memang kotor. Kalau polisinya bersih, polisinya baik, polisinya jujur, nggak akan marah kalau kita bongkar kejahatan oknum-oknum Polri. Catat itu, kalau ada yang baper nih, ada yang baper dengan pemberitaan seperti ini, itu dapat dipastikan itu adalah oknum aparat kotor, walaupun banyak. Kita tetap akan membongkar nih, supaya jadi pelajaran buat semuanya, buat rakyat Indonesia juga. Kalau kalian menemukan praktek-praktek oknum aparat kotor, jangan takut bersuara. Kami akan terus bersuara. Dari pernyataan Polda NTB, polisi inisial R itu ditetapkan sebagai tersangka sesuai hasil gelar perkara lanjutan. Iya, R sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto di Mataram, Kamis 26 Januari, dikutip dari Antara. Oh, ini Bapak Kombes tadi nih, Bapak dari Kabid Humas Polda NTB. Ini Kabid Humas Polda NTB. Dengan menetapkan R sebagai tersangka, lanjut dia, kini dalam kasus peredaran narkoba di Kota Bima tersebut terungkap 3 tersangka. Jadi sekarang sudah ada 3 tersangka, ujar beliau. Ujarnya, sebelumnya penyidik menetapkan 2 orang tersangka berinisial NA dan F yang tertangkap menguasai sabu-sabu seberat 8,92 gram. Sabu-sabu dalam 10 paket klip plastik tersebut disita dalam penggerebekan mobil yang ditumpangi NA di Jalan Raya Wilayah Ranggo, Kelurahan Nai, Kota Bima pada 5 November 2022. Belakangan terungkap peran R dan F sebagai pihak yang diduga menjebak NA. Hal itu pun terungkap dari pengakuan seorang perempuan berinisial H kepada polisi. H mengaku disuruh oleh R dan F untuk menaruh sabu-sabu di bawah karpet jok mobil yang ditumpangi NA. Waduh, menjebak guys. Parah.
hati-hati kalau ada pemeriksaan polisi ya, ini karena terlalu banyak oknum ya. Karena terlalu banyak oknum, akhirnya praktek-praktek jebak seperti ini ya, demi mendapatkan kasus gitu mungkin ya, itu pakai jebakan gitu guys. Ya Allah. H mengaku disuruh oleh R dan F untuk menaruh sabu-sabu di bawah karpet jok mobil yang ditumpangi NA. Jadi disuruh, dibayar. Pihak kepolisian menyidik kesian yang NA itu. Ya, dia nggak ada sabunya di situ. Oh, jadi hati-hati kalian kalau bawa mobil terus ada pemeriksaan. Lu kebayang nggak itu dari November 2022 nih? Ini pasti NA-nya ya dibawa dulu. Jadi kasus. Kalau ada pemeriksaan di jalan, wah harus kalian lihat. Jangan sembarang memberi tumpangan. Pihak kepolisian menyidik kasus ini berdasarkan hasil Scientific Crime Investigation. Penyidikan berbasis ilmiah. Dari hasil penyidikan terungkap peran-peran tersangka. Bravo Polri. Ya mudah-mudahan bersih Polri dari oknum-oknum busuk begini nih. Tapi busuk banget anjir. Jebak. Kalian yang pernah mengalami atau mengetahui kasus-kasus seperti ini, yang ada beritanya silakan komentar di bawah. Bila perlu cantumin link beritanya. Kita harus angkat ini supaya Polri bersih dari oknum-oknum busuk, mainnya jebak-jebak. Sebagai tersangka, F, R, dan NA disangkakan pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, jadi guys, ini cara-cara seperti ini dari oknum-oknum ini, sebagai rakyat kita terus harus memberitakan ini sebagai upaya cinta kita kepada Polri untuk membersihkan Polri dari oknum-oknum yang seperti ini. Polri itu melayani, melindungi, mengayomi. Kalau mereka ada oknum-oknum yang berbuat seperti itu, kalian jangan takut bersuara. Jangan takut, supaya terbongkar, supaya Polri bersih. Kita juga sebagai rakyat ini yang salah, kadang-kadang takut gitu. Jangan, kita sama di mata hukum. Kita punya hak hukum. Sudah cukup deh. Kami sudah rindu polisi yang baik. Kami rindu polisi yang benar-benar mengayomi. Buat oknum-oknum polisi yang masih berkeliaran, kami akan melawan demi hukum. Kalian adalah harapan rakyat agar hukum ini bisa ditegakkan seadil-adilnya. Kalian ini ujung tombak awal. Kalian lihat bagaimana oknum ini. Oknum polisi yang R ini. Jangan salah, nanti ini beliau ini kombesnya Kabid Humas. Enggak, beliau ini bagus. Ntar salah lagi kalian. Ya, itu dengan cara menjebak, nyuruh orang naruh sabu di bawah karpet. Busuk caranya. Bisa ditarget. Nanti kalau orang-orang yang ditarget digituin nanti. Wah, nggak bisa. Gua hampir pernah dulu mengalami. Hampir. Serius. Alhamdulillah, Masya Allah selamatkan. Jadi yang begini ya guys, kita tetap akan memberitakan. Kalian yang pernah mengalami seperti ini atau ada link pemberitaan yang sejenis ini, polisi menjebak, oknum polisi menjebak, komentar yang baik di bawah, kasih linknya. Gua akan angkat ini berita. Supaya apa? Kita kangen polisi yang kita enak kalau ketemu polisi gitu nah. Senyum Pak, apa kabar? Kalau kita nggak melakukan pelanggaran, enak gitu. Nggak perlu takut gitu. Sekarang ini kita serem. Ada Kapolres mukulin anak buahnya, ada istri Kapolres ikut-ikutan masalah hak asuh anak. Ini kan nggak enak banget hidup. Mentang-mentang diberi kewenangan. Mental oknum seperti ini itu yang dipertanyakan, dan itu polisi harus dibersihkan. Kita tetap berusaha. Hasil serahkan sama Allah. Mudah-mudahan ya Rob, institusi Polri di bawah pimpinan Bapak Listio Sigit, insya Allah bisa membersihkan. Walaupun kami Pak, jujur, ini banyak banget, tapi kami tetap berusaha
Ayo, kami bersama Polri untuk membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum busuk dengan kelakuan busuk. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu menjadi rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suarakan guys. Suarakan. Gue tunggu komentar kalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal